Di sisi lain, pemirsa, meningkatnya kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah membuat sejumlah perajin peti mati di Salatiga kebanjiran pesanan. Jika biasanya pesanan hanya 20 peti, kini bisa mencapai 100 peti per hari. Sejak kasus penyebaran COVID-19 meledak di Jawa Tengah, membuat angka kematian penderita juga ikut bertambah. Hal ini dibarengi dengan kesibukan sebuah bengkel perajin peti mati di kota Salatiga, Jawa Tengah. Sebab pesanan peti mati khusus jenazah pasien COVID-19 ikut mengalami peningkatan. Jika hanya sekitar 20 pesanan setiap hari, namun kini pesanan peti mati khusus jenazah penderita COVID-19 bisa mencapai 100 buah per harinya. Tinggi sekali sih Mas, kita aja sampai rada kewalahan ini. Untuk pembuatan kewalahan Pak? Iya. Kewalahannya seperti apa Pak? Permintaan itu tadi, terlalu Banyak, banyaknya ya? permintaan itu tadi. Tidak hanya rumah sakit di Salatiga, permintaan peti mati ini juga datang dari sejumlah rumah sakit di Semarang, Kendal, hingga Solo. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurit Salulu, iNews melaporkan. Meningkatnya angka kematian COVID-19, sejumlah perajin peti mati kebanjiran order seiring dengan laju penularan COVID-19 yang masih belum terkendali. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami perajin peti jenazah di Salatiga, Jawa Tengah, Mas Sigit Prasetyo. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang. Baik, Mas Sigit, kalau di Anda sendiri satu hari bisa mendapat berapa orderan, Mas? Kurang lebih kalau untuk saat ini ya Mbak ya, untuk saat ini itu sekitar bisa dikatakan 20-an Mbak. 20 per hari. 20 Kalau per sebelum hari. ada COVID memang berapa per harinya? Kalau sebelum COVID, sebelum ada pandemi ini paling ya antara 20, 25 gitu per Oke. harinya. Selain bertambah orderan, apakah ada kenaikan harga pemesanan untuk satu peti jenazah, Pak? Kalau untuk kenaikan kita enggak menaikkan harga. Masih stabil, masih sama seperti yang dulu. Berapa, Mas, harganya per satu peti? Untuk peti COVID itu sekitar 1,5, 1.500.000. Kalau peti biasa non-COVID? Non-COVID itu antara 3,5 sampai 12 juta. Macam-macam tinggal bahannya. Baik, tergantung pesanan dari pemesan Iya, juga betul, ya, Mas betul. Sigit ya. Iya, Nah, kalau betul. untuk dalam proses pembuatannya, Mas Sigit, apakah ada perbedaan nih antara peti untuk jenazah non-COVID dan juga jenazah COVID-19? Ada sih, ada. Untuk peti COVID itu paling kita papan itu kasih kain gitu Mbak. Cuman enggak pakai pelitur, enggak pakai cat gitu. Kalau untuk bahan bakunya sendiri apakah juga beda, Mas? Beda. Kalau untuk peti COVID kita pakainya kayu sengon. Tapi untuk peti-peti yang non-COVID, yang kelas-kelas gitu ya ada yang Jati, ada yang Kalimantan. Baik. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri dari bahan baku, itu apakah ada aturan tertentu dari pemerintah seperti protokol pemakaman COVID-19, Mas? Paling dalamnya dikasih lapisan plastik sama aluminium foil paling itu untuk peti COVID. Oke, itu yang wajib Iya. ada pada peti jenazah COVID-19. Iya, Nah, iya, saat betul. ini kan PPKM darurat nanti akan diberlakukan dan juga selama ini ada PPKM mikro. Apakah Anda merasa menemui kesulitan untuk mendapatkan bahan baku peti jenazah ataupun juga dalam proses pembuatannya? Untuk saat ini tingkat kesulitannya juga ada sih Mbak. Berpengaruh. Jadi bahannya ya juga rada sulit nyarinya, bahan kayunya, kainnya juga kita datangkan kan dari Solo kain itu, kain untuk bungkus itu. Cuman sekarang ya rada telat ini. Baik. Jika satu hari Anda kewalahan menghadapi permintaan peti jenazah ini, apakah dioper juga kepada pengrajin lain, Pak? Enggak sih, sementara kita menambah tenaga. Jadi tenaga kita tambah untuk pembuatan peti. Baik, berapa tenaga pengrajin yang bekerja di tempat Anda? Ini kemarin 7, sekarang ada tambahan 5 Mbak. Jadi ya sekitar 12 orang. Ada 12 orang dalam satu 12 hari. orang Iya, dalam yang satu membuat hari. sekitar 20 peti jenazah ya. Iya, Ini itu permintaan? target kita segitu. Kalau kemarin itu paling 10 gitu. Sekarang kalau bisa ya 20 gitu. Oke.
Untuk permintaan peti jenazah ini yang paling tinggi dari Salatiga atau dari luar kota juga banyak yang pesan, Mas? Untuk ini yang paling tinggi itu dua rumah sakit Mbak kita Mbak, dari Rumah Sakit Salatiga sendiri sama Rumah Sakit RSUD Ambarawa. Adakah persyaratan tertentu bagi masyarakat umum yang mungkin memesan peti jenazah atau sama saja jika persyaratannya dengan rumah sakit yang memesan? Sama sih Mbak, paling ya kalau yang non rumah sakit itu biasanya itu minta plastik sama aluminium foil. Cuman kalau untuk pemakamannya kan mungkin dari yang bersangkutan yang meninggal sih, mungkin tetap prokes gitu. Baik, tetap protokol kesehatan dalam membuat peti jenazah iya, tersebut. betul. Terima kasih Mas Sigit atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Semoga tetap sehat bersama teman-teman perajin lainnya.